Dua orang melakukan manifestasi dengan teknik yang sama, melibatkan pikiran dan perasaan. Namun, satu orang berhasil mendapatkan mimpinya, dan yang satu mimpinya masih belum menjadi nyata. Apa yang berbeda dari keduanya? What is the critical point? Itu adalah vibrasi. Orang yang pertama mempunyai vibrasi yang tinggi, dan orang yang kedua mempunyai vibrasi yang rendah. Pernahkah kamu melihat orang yang karismatik, orang yang beruntung, orang yang tiap keinginannya sering kali terwujud? Melihatnya saja sudah terpesona, dan orang-orang ingin mendekatinya. Bedakan dengan orang yang galau, gelisah, menggerutu, marah, atau orang yang tidak beruntung. Bagaimana rasanya saat Anda berada di dekatnya? Anda ingin menjauh atau mendekat? Ya, kebanyakan dari kita ingin menjauh. Bahkan saat kita berada di dekatnya, sepertinya energi kita terkuras bersamanya. Setiap yang ada di dunia ini memancarkan vibrasinya masing-masing. Apa yang kita pancarkan ke semesta akan kembali pada kita sendiri. Kalau kita memancarkan yang baik, maka yang kembali pun akan baik. Bila kita memancarkan yang buruk, yang kembali pun akan buruk. Orang pertama yang penuh rasa syukur memiliki vibrasi energi yang besar, sehingga dengan energinya yang besar, dia sanggup menarik manifestasi dan hal-hal baik lainnya. Sedangkan orang yang mengeluh dan marah memiliki vibrasi energi yang rendah, sehingga itu tidak mampu menarik manifestasi dan apapun yang dia inginkan. Sekarang, mari kita amati bersama level vibrasi, level dari kesadaran manusia. Semakin ke bawah, semakin rendah. Semakin ke atas, semakin tinggi vibrasinya. Yang terbawah adalah ketakutan, malu, rendah diri, atau yang sekarang sering disekali anak-anak muda berkata insecure, merasa bersalah, dan depresi. Orang yang berada dalam level ini, dia tidak melakukan apapun, inaction. Misalnya, seorang yang takut melakukan sesuatu karena ia takut orang akan mencemoohnya dan akhirnya ia tidak jadi melakukan hal tersebut. Atau orang-orang yang depresi dan insecure, mereka bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Menuju ke level selanjutnya adalah angkuh, marah, dan sangat menginginkan. Dalam tahap ini akan menghasilkan hiperaktivitas, mengambil tindakan-tindakan berlebih yang sebenarnya tidaklah diperlukan, yang justru malah tidak membawamu ke tujuanmu. Seperti saat marah, orang akan melakukan banyak hal yang justru menjauhkannya dari mimpinya. Atau saat seseorang menginginkan sesuatu, itu sama artinya kamu tidak memilikinya. Dan apa yang kamu lakukan justru memblok alam semesta memberikan impianmu. Orang ini meyakini hidup itu sulit, keras, dan susah. Akhirnya, alam semesta memberikan apa yang ia yakini. Ia harus benar-benar bekerja keras. Kita menuju ke level selanjutnya, yaitu level netral, yaitu di mana kita sudah menerima, kita sudah rela, dan kita sudah ikhlas. Pada tahap ini akan muncul ketenangan, kebahagiaan, dan produktivitasnya pun akan muncul. Saat orang yang insecure tidak lagi meratapi dirinya, tapi menerima dirinya apa adanya, jiwanya akan tenang, dan kemampuan yang ada dalam dirinya akan muncul. Begitu pula saat orang marah dan depresi. Ketika dia merelakan penyebab kemarahan dan depresinya, mengetahui bahwa itu sudah masa lalu dan kita tidak dapat mengubahnya, menyadari itu tidak menentukan masa depan kita, maka ketenangan pun akan muncul dan kebahagiaan satu persatu mulai muncul. Kita naik lagi ke level selanjutnya, yaitu alasan saat kita melakukan sesuatu tanpa stres. Alasan yang mendasarinya seperti kita menyukainya, itulah passion kita. Bahkan Rasulullah, Rasul dari umat Islam, memberitakan kita untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Karena dengan mencintai apa yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita inginkan. More and more. Level tertinggi adalah sinkronisitas, di mana kita merasakan cinta, damai, menikmati, dan bersyukur. Kamu bersyukur atas apa yang terjadi,
apa yang ada dan apa yang kamu miliki. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Tuhan akan memberikan nikmatnya lebih. La in sakartum la azidannakum. Mindset dari orang-orang ini adalah hidup itu ajaib, hidup itu ramah, hidup itu indah, sangat jauh berbeda dengan orang yang berkata, hidup itu sulit, hidup itu keras, dan hidup itu susah. Lalu di manakah level Anda berada? Saat berada di level bawah, manifestasi yang dilakukan tidak terwujud. Saat di level atas, manifestasi akan dengan mudah terwujud. Maka, naikkanlah vibrasimu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memaafkan dan melepaskan. Kemarahan akan menurunkan vibrasi kita menjadi sangat rendah, sehingga apa yang kita mau menjadi susah terwujud. Coba bayangkan, energi Anda kecil dan mimpi Anda besar. Apakah cukup energi tersebut untuk menarik mimpi Anda? Dengan memaafkan dan melepaskan, akan mengubah vibrasi Anda dari rendah menjadi netral, sehingga Anda bisa memulai langkah baru tanpa beban. Sulit untuk memaafkan? Coba lakukan hal ini. Pikirkan kenapa orang tersebut melakukan hal itu pada Anda. Mungkin itu karena dia sendiri tidak bahagia. Mungkin dia pernah diperlakukan buruk juga, atau mungkin dia sebenarnya juga butuh kasih sayang dan tak menemukannya. Dengan berempati, maka akan lebih mudah untuk memaafkan. Setelah memaafkan, lakukanlah tindakan. Menjauhlah dari hal-hal serupa yang membuat vibrasi Anda turun, dan fokuslah apa yang membuat Anda bahagia. Yang kedua adalah meditasi dan afirmasi. Lakukanlah meditasi. Dengan meditasi, Anda belajar mengobservasi pikiran Anda sehingga pikiran Anda menjadi lebih jernih. Duduklah dengan rileks, pejamkan mata Anda dan aturlah pernafasan. Rasakan keberadaan diri Anda, tempat Anda duduk, udara di sekitar Anda. Biarkan pikiran-pikiran masuk ke dalam diri Anda, kemudian lepaskan. Begitu pikiran negatif masuk, lepaskan ia dan gantilah dengan pikiran positif. Lakukan meditasi setiap hari sekitar 10-15 menit. Anda bisa melakukannya setiap pagi hari ketika Anda bangun dari tidur. Anda juga bisa melakukannya ketika pikiran Anda kalut. Ini akan memudahkan Anda mengubah energi negatif menjadi energi positif. Lakukan afirmasi sebelum Anda tidur. Hal apa yang ingin Anda perbaiki? Saat mata Anda mulai mengantuk, karena afirmasi yang Anda lakukan pada momen ini membantu reprogram alam bawah sadar Anda. Yang ketiga adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik dapat meningkatkan vibrasi Anda. Anda bisa membantu sesama, bersedekah, membantu makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan, menyingkirkan batu di jalanan agar orang lain tidak terluka, dan mendoakan orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, energi positif dari mereka akan mengalir juga pada Anda. Tidak heran, sekarang banyak orang yang suka berkebun karena membuat hati mereka jadi lebih bahagia. Bahkan saat Anda bersedekah atau mendoakan orang lain, alam semesta ikut mendoakan Anda. Para malaikat ikut mendoakan Anda. Yang keempat adalah rutinitas baik. Biasakan melakukan hal-hal kecil yang baik, seperti bangun pagi hari, makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga, berjalan-jalan di atas rumput. Konsisten lakukan hal-hal tersebut, sehingga hal tersebut menjadi habit Anda. Yang kelima adalah bersyukur. Yang paling inti dari semuanya adalah bersyukur. Dengan mensyukuri semua yang Anda miliki, vibrasi energi Anda menjadi naik ke level tertinggi. Dan vibrasi yang tinggi akan menarik hal-hal baik lainnya. La in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sekian dari saya, Devina Purnamasari, Grateful Family.